semuanya, baiklah materi pertama mengenai pembiayaan, di mana poin yang pertama yang akan dijelaskan mengenai definisi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Selanjutnya ada prosedur akuntansi pembiayaan, di mana prosedur akuntansi pembiayaan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, di mana untuk ilustrasi dari dua hal tersebut akan dijelaskan dalam slide selanjutnya. Nah, dalam ini terdapat poin-poin penting. Yang pertama ada pihak-pihak terkait terdiri atas 3. 1. Fungsi akuntansi PPKD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada PPKD memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mencatat transaksi atau kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. Yang kedua, memposting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian investasi ke dalam buku besar masing-masing rekening dengan rincian objek. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau biasa disebut dengan LRA, laporan perubahan sal, laporan operasional atau LO, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, BUD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD melakukan fungsi mengadministrasi transaksi, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Sehingga, BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh fungsi akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD. Yang terakhir, PPKD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK. Kemudian ada poin kedua mengenai dokumen terkait atau dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain peraturan daerah terkait transaksi pembiayaan, naskah perjanjian kredit, SP2DLS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah, nota kredit, dan juga dokumen lainnya. Kemudian ada jurnal standar. Pada dasarnya, transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. Berikut adalah jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban, sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan juga penjualan investasi permanen lainnya, dan yang terakhir pencairan dana cadangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan yang terakhir pembentukan dana cadangan. Selanjutnya ada pembiayaan neto dan dana bergulir. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Nah, selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan neto. Nah, sedangkan pembiayaan dana bergulir yaitu pembiayaan atau dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara atau lembaga atau juga satuan kerja badan layanan umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara atau lembaga. Lalu bagaimana ya bentuk pengakuan pembiayaan ini? Nah, pengakuan pembiayaan terbagi atas dua. Yang pertama, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Berikutnya, pengukuran pembiayaan. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima
atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan. Kemudian yang ketujuh, pengungkapan pembiayaan. Dalam pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut. 1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Yang kedua, penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Yang ketiga, informasi lainnya yang dianggap perlu. Akuntansi komprehensif. Yang pertama, akuntansi penerimaan pembiayaan terdiri atas 4, penerimaan pinjaman, penerbitan obligasi, penerimaan kembali pinjaman, dan yang terakhir pencairan dana cadangan. Nah, untuk jurnal dan contohnya akan dijelaskan dalam slide berikut dalam bentuk video. Silahkan simak video berikut. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua yaitu akuntansi pengeluaran pembiayaan. Yang pertama penyertaan modal, pembayaran pokok pinjaman, pembentukan dana cadangan. Nah, untuk penjelasannya ada pada slide berikut ini. Baiklah, sekian terima kasih mengenai penjelasan materi tentang pembiayaan. Selanjutnya akan dilanjutkan per kedua mengenai materi investasi.